Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua sobat. Baik, langsung saja sobat, kali ini kami berbagi sharing info tentang wawasan tentang sub vector sama sub AC sobat. Ini kebetulan kami sudah bongkar agar mudah untuk menghafalnya sobat ya. Oh ya, disclaimer juga sobat, kali ini bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik dari merek B atau produk B atau sebaliknya, tidak ya sobat, karena tiap-tiap perawatan tools equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan, plus minusnya masing-masing ya sobat, disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia, itu ya sobat ya. Ini posisinya ngempos ya sobat ya, ngempos ya atau mejen ya sobat ya. Kalau di bahasa tempat kami ada yang ngomong ngempos, ada yang ngomong mejen. Jadi anginnya tidak tersimpan di dalam tabung itu ya sobat. Itu ada beberapa faktor sobat. Nah, ini kita bongkar saja, kita servis sekaligus upgrade ya sobat ya. Ada beberapa part kalau mungkin mau diupgrade sekalian gitu ya sobat ya. Nah itu sobat, jadi mekanismenya seperti ini ya sobat ya, mekanisme dan sistem kerjanya. Ini ya sobat, ini ada stang pompanya, kemudian ada tabung kapsul dalam ya, tabung dalam, terus kemudian ada as stainlessnya itu, kemudian ada penahannya, ada per-pernya juga ya sobat ya. Di dalam ini juga sama ya, itu yang sub panel, sub yang S nya juga sama sobat, ada stang ininya ya, stang pompanya, kemudian kapsul tabung dalamnya yang untuk menyimpan angin gitu ya sobat, itu kemudian ke sana. Nah ini kebetulan kodenya untuk pompanya OD25 gitu ya sobat, OD25. Bahannya, materialnya kuningan sobat, biasanya gitu ya, almost kuningan sobat, tapi ada beberapa part yang dari aluminium ataupun besi ya sobat ya. Nah itu kombinasi itu sobat. Kemudian untuk grendelnya itu ya sobat ya, grendelnya juga sama tapi agak berbeda sedikit, walaupun ini OD nya sama sobat, 25 gitu ya, OD diameter pompanya ini ya, tabung yang buat pompanya ini sama 25, tapi untuk kapsul tabung dalamnya, kapsulnya itu agak berbeda mekanismenya sobat, partnya berbeda. Jadi untuk persediaan stoknya gitu ya sobat, untuk spare partnya ada baiknya memang ini ya, untuk part-part tertentu memang harus nyetok tersendiri gitu ya sobat ya. Tapi kalau untuk part-part yang modelnya seal karet gitu ya sobat ya, contohnya seperti ini, itu dapat diaplikasikan sobat. Nah ini contohnya, ini untuk sub Innova ya sobat ya, sub Innova, tapi untuk karet-karetnya ini masih bisa digunakan sobat, baik untuk yang penter maupun yang sub AC gitu ya sobat ya. Ini untuk part-partnya sobat. Nah, untuk part-partnya, partnya cukup banyak juga sobat. Untuk yang seal karet-karet ini ada karet klepnya ini ya, klepnya ini sobat, klepnya karet yang untuk ujung depannya pompa ya, stang pompa itu ada sobat. Nah ini juga sama. Terus kemudian untuk ini ada juga yang kecil-kecil sobat. Nah ini untuk yang kecil-kecil, seal karet ring seal karet gitu ya. Nah seal karet ring ini sobat, fungsinya cukup vital sobat. Jadi kalau untuk part yang besi gitu ya sobat ya, karena ini kita fungsinya untuk menahan tekanan angin gitu ya sobat, dari tabung kapsul penyimpan anginnya itu ditahan oleh ini sobat ya, maksudnya ring karetnya ini, seal karetnya itu menahan sobat. Jadi fungsinya cukup vital. Jadi untuk part yang dari kuningan gitu, dari besi as ya, tetap bisa aus gitu ya sobat, tetap bisa aus, namun jangka waktunya cukup panjang gitu ya sobat. Tapi untuk yang seal karet ini sobat,
fungsinya cukup vital dan ada baiknya ini diganti ya sobat ya, kalau semuanya dibongkar, kalau semuanya posisi sudah jemet, sudah agak rusak gitu ya sobat, agak gripis gitu ya, apa ya bahasa Indonesia ya, gripis gitu ya. Nah itu ada baiknya digunakan, kesediaannya diganti dengan yang baru gitu ya sobat. Jadi fungsinya seal karet ini, ring ini untuk menahan tekanan anginnya atau untuk memperkuat gitu ya sobat, supaya angin tidak bocor, tidak bocor halus gitu ya, itu untuk menahan anginnya sobat. Jadi itu sobat. Kemudian ada ini juga sobat, biasanya kami gunakan ini sobat, isolasi TPA yang buat ledeng juga ya sobat ya. Ini biasanya kami gunakan juga untuk ngasih drat ini sobat. Ini dratnya kita nanti upgrade ya sobat, kita kasih dengan TPA ya, isolasi TPA, karena aslinya tidak ada, cuma dikasih seal karet o-ring gitu ya. Cuman kita harapannya dengan dikasih isolasi TPA ini lebih mampat lagi sobat, anginnya nggak merobos, harapannya seperti itu sobat, anginnya tidak merobos, tidak bocor halus gitu, lebih kuat lagi menahan anginnya gitu sobat, harapannya itu. Terus kemudian untuk peralatannya sobat ya, kita siapkan ini sobat, tang buaya sobat, tang buaya sama tang biasa. Karena tang buaya ini digunakan untuk menahan ya sobat ya, jadi menahan untuk contohnya supaya seperti ini, kita untuk menahan ini sobat, nahan ini kita tinggal. Tang buaya ini sangat membantu ya sobat ya, kalau untuk bongkar nah ini untuk bongkar sap AC maupun sap enter kuningan ini ya seperti ini, membantu sobat. Jadi terus kemudian nanti kita installkan dengan ini ya, dengan kunci L. Kencang sudah sobat. Jadi ada baiknya ada ya sobat ya, untuk tang buayanya ini membantu sobat. Kalau enggak ya pakai tanggem sobat. Nah ini dikasih kain supaya enggak terbaret gitu ya sobat, enggak dekok ya gitu ya. Harapannya dengan ada kain ini supaya meminimalisir agar tidak dekok. Nah itu sobat, tidak baret lah gitu ya. Itu sobat. Kemudian untuk ini ada palu karet sobat sama palu besi. Kemudian kita gunakan juga untuk alas ya sobat, kayu. Kalau bisa ya bagian dalamnya ini dekok gitu ya sobat, supaya terus kemudian dikasih kain supaya aman gitu ya sobat ya, minimal tidak baret, tidak dekok itu ya sobat. Untuk nah ini lekukan ini sobat, itu posisinya untuk menjaga ini ya sobat. Nah ini kita ini set, nah ini posisinya masuk ke sini ya. Nah gitu sobat, jadi lebih mempermudah ya sobat ya, jadi ada lekukannya. Kalau rata kan agak sulit sobat, tapi kalau ada lekukannya dalamnya ini lebih pas untuk posisi ketika bongkar pasangnya itu ya sobat ya. Itu harapannya seperti itu sobat. Ya sederhana ya sobat ya, maaf ya, ini sederhana aja, yang penting fungsional ya sobat. Nah, kemudian ini sobat ada kikir, ada obeng ya sobat ya, kikir, obeng, kemudian ada ini sobat, amplas, kemudian ada kunci L nya ya sobat ya. Nah, kunci L nya biasanya ini ada yang 3 sobat. Biasanya ada 3 yang kecil-kecil sobat, nomor 3, nomor 4, 5. Nah, ini biasanya sobat yang terpakai biasanya cuma ini yang 3. Nah, kemudian untuk ini sobat, kunci ring atau kunci pasnya yang 12 sama 10 sobat, kunci ring 12, 10. Kemudian ini sobat, nah ini juga penting juga sobat, ini untuk ukuran 3 jenis ya sobat ya, 3 jenis baut ya sobat ya, panjang ya, baut yang panjang. Ini fungsinya untuk mendorong ini sobat,
ini untuk mendorong yang ini di sini. Nah, ini menggunakan ini sobat, jadi ini untuk mendorong maaf sobat. Nah ini untuk mendorong ini sobat, jadi nanti digunakan yang sesuai besarannya ya sobat, untuk mendorong pinnya ini ya, mendorong senteknya itu ya, untuk keluar dari posisi dudukannya itu dengan menggunakan ini. Oke, kemudian kita gunakan ini juga sobat, ini juga ya, atau bentuk L atau plat gitu ya sobat. Ini fungsinya buat ini sobat, jadi semuanya kita mau mengunci gitu ya sobat. Nah ketika mau mengganti ini menuju di stang ini ketika masuk, lah ini untuk mengunci supaya nggak bergerak sobat. Ketika ini kita mengencangkan posisi baut dan asdratnya itu ya sobat. Nah, itu biasanya gitu sobat, atau mungkin kita posisi ini, ini sobat, supaya kita pegang ini terus dengan kunci belah. Gitu sobat. Nah ini untuk mengunci supaya tidak bergerak dan mempermudah sobat ya. Boleh juga ini kebetulan adanya ini sobat, kebetulan adanya besi L gitu ya, besi L. Kalau enggak menggunakan besi yang plat juga nggak masalah ya sobat ya. Jadi ini untuk nahan ke sini gitu. Nah kenapa nggak pakai obeng ya? Kalau semuanya pakai obeng sobat, ini obeng kan ujungnya hanya tipis gitu ya sobat ya. Ini masuknya cuma sedikit sobat, masuknya cuma sedikit, malah nanti takutnya ininya malah rusak gitu ya sobat. Jadi kalau menggunakan ini bisa masuk lebih dalam, lebih dalam sobat, jadi lebih aman lah, meminimalisir supaya nggak rusak gitu ya sobatnya. Itu harapannya itu sobat, dengan menggunakan besi L gitu ya, siku ya, besi siku, atau menggunakan plat strip juga boleh ya sobat ya, plat strip gitu. Nah itu kalau pakai ini obeng enggak ya sobat, kalau ini oke. Nah itu biasanya kita sobat. Kemudian kita siapkan juga ini sobat. Nah ini sobat ya, kebetulan kami adanya ini ya sobat ya, ini cukup panjang, kebetulan cukup panjang, ada besi ini. Nah ini ujungnya kami gunakan isolasi kertas gitu ya sobat. Ini biasanya untuk mendorong sobat, semuanya tabung kapsulnya ini di dalam tabung pompanya. Ketika ini kita tinggal masukkan untuk mendorong gitu ya sobat ya, untuk mendorong semuanya dari sini gitu sobat ya, mendorong untuk keluar. Nah itu nanti posisi apa namanya, nah ininya bisa keluar. Nah itu ya sobat ya. Atau mungkin posisi ketika memasang kembali sobat, hati-hati ya sobat ya, agar tidak baret ya, hati-hati aja, pelan-pelan. Kemudian kalau kita balik untuk mengisi tabungnya, ketika tabungnya masuk set ke dalam itu ya, set ke dalam, maksudnya kita dorongnya dengan ini. Nah set, dorong tek. Mau pakai yang kecil ini sobat. Nah ini kecil ya, jadi udah. Nah ini kan posisi bagian belakangnya. Nah ini tinggal nah gitu ya sobat ya. Ini OD19 sobat, punya Shop Innova kayaknya ya. Jadi seperti itu sobat, untuk ini sederhana tapi fungsional gitu sobat, membantu sobat. Membantu. Terus jangan lupa dikasih isolasi kertas atau apa gitu ya, yang lembut gitu sobat, agar tidak membuat getok atau baret goresan di spare partnya gitu ya. Itu sobat. Kemudian untuk tabungnya sobat, untuk ini kan macam-macam juga sobat, jenisnya variasinya kan banyak ya sobat ya. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat, rekan gitu ya. Jadi walaupun OD-nya sama sobat, pipanya kuningannya ini OD-nya sama, OD25, namun biasanya tabung kapsulnya berbeda. Nah ini tabung kapsulnya maupun panjang pendeknya stang
stang as beratnya untuk klep pompanya ini berbeda sobat. Contoh ya sobat ya, ini kita sama-sama OD-nya 25 ya sobat ya. Nah ini sama ya sobat, nah, ini sama ya sobat OD-nya ya. Nah ini panjangnya berbeda sobat. Nah, wah itu sobat, lebih panjang yang Panther ya sobat ya, yang Panther lebih panjang sedikit. Nah terus untuk klepnya berbeda sobat. Nah, klepnya ada yang model seperti ini, itu biasanya spare partnya seperti ini sobat. Nah ini kemudian untuk yang ini biasanya bentuk spare partnya seperti ini sobat. Nah ini jadi bentuknya ada tonjolan belakangnya sobat. Nah ini nanti ini kalau mau ganti ini harus semuanya rusak gitu ya sobat. Ini tinggal dicopot terus kemudian diganti dengan ini masuk ke dalam bagian belakangnya. Kalau yang ini bentuknya ada lubangnya ya sobat ya, tinggal masuk ke bagian tengahnya itu ya sobat ya. Nah ini kemudian untuk panjangnya, nah, kemudian seumpama mau di upgrade ya sobat ya, di upgrade dengan menggunakan teflon gitu ya sobat. Teflon ini harapannya meminimalisir gesekan ya sobat, gesekan di tabung pompanya ini sobat. Jadi nanti yang bagian atas ini diganti ya sobat, di upgrade ya, Nah ini kebetulan kami adanya yang agak pendek sedikit sobat, tapi ini ada bahan kuningannya, tengahnya, kemudian pinggirnya teflon. Nah ini sobat, jadi nanti nah ini untuk mengganti kita juga harus perhitungkan untuk ininya ya sobat, panjangnya astratnya sobat. Astratnya panjang itu diperhatikan kalau semuanya mau upgrade. Ini kurang lebihnya ada perbedaan 1 cm ya sobat, kurang lebih ya. Nanti jadi ininya adjustmentnya menyesuaikan 1 cm ke belakang, tapi juga harus dilihat astratnya ini masuk ke dalam dratnya ini harus masuk cukup dalam gitu sobat, jangan sampai hanya masuk sedikit ya. Jadi kalau stang astratnya kurang panjang nih, ada baiknya diganti dengan yang lebih panjang gitu ya sobat. Nah itu harapannya itu, karena ini kebetulan stoknya ada yang pendek gitu ya sobat, nggak ada yang stok panjangnya, teflonnya agak panjang itu kebetulan stoknya habis, jadi adanya yang pendek, tapi ya coba kita aplikasikan sobat. Nah kemudian kalau semuanya teflon ini ya sobat, semuanya berjalannya waktu pecah gitu ya sobat, ya tinggal diganti saja sobat, tinggal diganti saja dengan yang baru gitu ya, karena stoknya kebetulan cukup banyak sobat. Stoknya cukup banyak kebetulan ya, jadi minimal ini sobat, membuat tabung pipanya ini lebih meminimalisir gesekan, harapannya lebih awet gitu ya sobat, lebih waktu pakainya lebih panjang, harapannya seperti itu ya sobat ya. Harapannya seperti itu. Kemudian ini sobat, ketika mau dibongkar, mau dibuka, diganti dengan teflon, jangan lupa dikasih tanda ya sobat ya. Tandanya biasanya kami menggunakan tip X sobat. Kami biasanya menggunakan tip X untuk di sebelah sini ya sobat. Biasanya lupa sobat, kalau kita nggak kasih tanda, kita istilahnya nggak tahu ancer-ancernya tadinya di drat yang mana gitu ya sobat ya. Biasanya kami gunakan metode sederhana sobat, simple, untuk mengingat posisi dratnya yang awalnya di sebelah mana. Nah itu biasanya lupa sobat, setelah bongkar, waduh dratnya di posisi mana. Daripada mindo gawe ini ya sobat ya, nanti ngukur lagi panjangnya, lebih baik dikasih tanda dari tip X. Nah nanti tinggal, karena ini perbedaan 1 cm kurang lebih, nanti ini berarti mundur atau maju ke arah sana sekitar 1 cm atau 0,8-0,7 ya sobat, harapannya ya, supaya dratnya ini masuk ke sini tetap cukup panjang, supaya lebih kuat gitu ya sobat, harapannya itu. Nah itu sobat. Kemudian nah ini mekanismenya kan, tabungnya ini kan jadi ini ya sobat ya, ini memompa, kemudian tabung ini di dalam. Nah, mungkin yang lebih mudah yang ini sobat ya. Nah, ini ada bentuknya langsung. Nah jadi ini ketika memompa,
ada lubang kecil ya sobatnya, masuk secep. Nah ini bentuknya ada semacam karet atau ini ya sobat, bentuknya seal karet. Nah ini masuk di dalam situ sobat. Nah ini menahan anginnya, kemudian mundur, angin masuk, beliau nutup lagi karena ada pernya itu ya. Nah kemudian ini masuk lagi untuk pompanya, masuk lagi itu ya, pompanya seset, anginnya masuk lagi, ini mundur, terus nutup lagi, set. Nah itu ya sobat ya, begitu terus selanjutnya sobat, itu mekanismenya seperti itu. Nah, kemudian ini biasanya sobat, biasanya kalau ininya karetnya sudah rusak, sudah peyang, nah ini agak peyang sobat sudah. Nah ini kebetulan kami spare partnya habis sobat, spare partnya nggak ada, habis. Nah ini kita coba ratakan dulu ya sobat dengan amplas itu ya sobat ya, kita ratakan dengan amplas, harapannya masih bisa terpakai ya sobat. Nah, yang penting nggak bopeng lagi, beliau bisa menutup sempurna lubang di dalamnya, itu harapannya itu sobat. Kemudian untuk pernya ini sobat, kalau semuanya pernya sudah terlalu pendek gitu, sudah terlalu mepet gitu ya sobat ya, itu tinggal ditarik lagi aja sobat. Jadi per yang seperti ini juga sobat ya. Nah yang plat L itu tinggal ditarik aja sobat ya, ditarik disesuaikan panjangnya gitu ya. Jadi karena pemakaian kan, karena tekanan angin lama-lama kan beliau akan cemet gitu ya sobat, akan memampat gitu ya, cemet gitu ya bahasanya itulah sobat. Nah itu tinggal ditarik aja sobat, supaya beliau seperti semula gitu ya. Ya jangan terlalu panjang juga sobat, disesuaikan saja. Nah kemudian ini masuk ke sini sobat, ini mekanismenya sobat ya. Ini ada seal karet ini sobat, seal karet ini masuk di dalam sini, set. Nah ini terus ada ring kuningan untuk menahan seal karetnya itu. Maaf sobat, nah ini set. Nah ini nanti ada ini as stainless ya sobat ya, biasanya ini juga aus gitu ya sobat, namun jangka waktunya cukup panjang sobat, jadi cukup awet lah ya. Nah ini yang biasanya untuk sering diganti adalah yang ininya, untuk yang seal karetnya ini sobat. Nah seal karetnya dirasakan saja sobat, kalau masih kencang gitu ya sobat ya, biasanya masih bisa dipakai sobat. Kalau semuanya sudah terlalu longgar, nah itu baru diganti sobat. Nah ini posisi untuk menahan angin sobat, seal-sealnya ini fungsinya cukup vital untuk menahan angin sobat. Nah ini sudah masuk ya sobat ya, untuk seal karet maupun seal kuningannya, untuk jangan sampai hilang ya sobat. Nah seal kuningannya ini untuk menahan pernya ini sobat, jadi jangan hilang untuk seal kuningannya. Kalau nggak ada ya harus diganti sobat, kalau semuanya amit-amit hilang gitu ya, itu harus diganti. Ini tinggal dimasukkan set. Oke. Nah ini sobat, ini biasanya ketika ini ujung yang sini sama yang sini biasanya lebih panjang yang masuk ke dalam kapsul tabung angin, penyimpan anginnya. Nah, ketika didorong itu masih terasa ini sobat, ada ngegrip gitu ya, ada mengunci sedikit dari karet sealnya, biasanya itu masih oke lah. Tapi kalau sudah terlalu longgar, sudah terlalu tidak ada cengkraman dari karet sealnya, itu biasanya harus diganti sobat. Itu karena untuk menahan anginnya berarti berkurang. Nah ini lebih panjang, ini jangan terbalik ya sobat ya, biasanya untuk niteni gitu ya sobat, biasanya yang panjang itu yang depan sobat, yang masuk ke tabung seal. Jadi contohnya kita lihat yang ini sobat. Nah ini juga sama sobat, yang penter. Nah itu sobat, jadi lebih panjang yang depan ya sobat daripada yang belakang ya, yang sini lebih panjang. Nah, yang panjang itu biasanya masuk ke tabung. Nah ini, tapi disesuaikan juga sobat ya, mungkin ada variasi dari yang depannya lebih pendek, belakangnya lebih panjang, yang monggo saja sobat, tapi biasanya yang panjang yang masuk ke dalam ini sobat. Nah terus kemudian dari tabung ini sobat, nah ini ada ini
pad ini juga kalau sudah naik pad tinggal dipanjangkan lagi ya, tarik ya, tapi tariknya jangan terlalu panjang juga sobat, disesuaikan saja secukupnya gitu ya. Nah, kemudian ini masuk ke sini sobat. Nah, ini masuk ke sini, set. Nah, ini terus ada plat L-nya sobat. Nah, ini set. Ini plat L-nya. Nah, ini plat L-nya di sebelah sini. Nah, ini sobat, ini plat L-nya. Nah, plat L-nya itu nanti dari main bisa maju mundur ya. Ini kan ketika pertama dek, nah posisi di sini. Ketika platupnya triggernya di pencet, ini plat L-nya akan masuk ke set. Nah, lubang tengahnya sejajar. Nah, akhirnya seperti ini sobat. Nah, ini juga nanti sama lagi dat. Nah, ini nahan supaya anginnya belum keluar. Terus ini dipencet triggernya. Nah, ini akhir angin keluar dari sini sobat. Terus gitu. Nah, itu kurang lebih mekanismenya gitu ya sobat ya. Sistem kerjanya seperti itu sobat. Rekan-rekan, berhubung dengan durasi, kita lanjut di part 2 ya sobat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.